Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Cara memisahkan semua telah berbatas. Ini ujian bagi kita. Bismillah cinta. Percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Yang upacara tetap bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak sekali makanan enak bernama rendang. Bapak Gubernur Jambi beserta rombongan kami ucapkan selamat datang. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH beserta rombongan, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Dr. Andes Ahmadi Zubir MM, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, unsur Forkopimda Kota Sungai Penuh, seterusnya yang besar tidak kami sebut gelarnya, yang kecil tidak kami sebut namanya. Kami rangkum Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimu bihablillahi jami'an
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSMH beserta rombongan, bapak-bapak, para kepala SKPD Provinsi Jambi yang berhadir pada hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pak Dr. Alvia Santoni SEMM, yang kami hormati Saudara Ketua DPRD Kota Sungai Penuh
rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Prokopimda, hadir bersama kita Pak Kejari, Pak Dandim, juga Pak Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres. Seterusnya yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, Kepala SKPD Provinsi Jambi juga hadir bersama kita. Seterusnya Saudara PJ Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, staf ahli, para asisten, Kepala SKPD, beserta staf, dan berikutnya yang kami hormati Saudara Camat beserta tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Saudara Ketua Lembaga Kerapatan Adat Melayu Jambi Kota Sungai Penuh, Ketua Majelis Taklim, tokoh masyarakat cerdik pandai, tokoh pemuda yang berhadir pada hari ini, seterusnya para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama sekali kepada Pak Gubernur beserta jajarannya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama 1 tahun ini, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh, sekali lagi mohon kiranya dapat dimaafkan. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Gubernur beserta rombongan yang telah hadir bersama kita dalam rangka pelaksanaan halal bihalal pada bulan Syawal ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua semoga kunjungan kerja halal bihalal ini dapat memperkuat jalinan keterikatan emosional dan spiritual serta membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Bahwa sebagaimana Pak Gubernur ketahui, kami dengan Pak Alfias Antoni baru 10 bulan Pak. Baru 10 bulan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Tentu banyak hal perlu bimbingan, arahan, terutama dari Bapak Gubernur yang sudah punya pengalaman untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jalinan emosional kita yang harus kita jalin, hubungan spiritual di antara kita di dalam membangun kebersamaan ini harus kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan Jambi Mantap 2024 dan Kota Sungai Penuh maju dan berkeadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita kembali bersyukur bahwa untuk COVID-19, masalah COVID-19 di Kota Sungai Penuh ini, Pak Gubernur, perlu kami laporkan, alhamdulillah masyarakat Kota Sungai Penuh aman, sangat aman ya, dalam kondisi melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Dan kami Kota Sungai Penuh, masyarakat Kota Sungai Penuh sangat bersyukur Pak dengan adanya libur panjang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pak Presiden memberikan libur panjang kepada semua dan membolehkan masyarakat untuk pulang mudik. Ini betul-betul suatu rahmat khususnya bagi kami Kota Sungai Penuh. Jadi untuk diketahui bahwa Kota Sungai Penuh ini, Pak Gubernur, benar-benar padat. Baru-baru ini dikunjungi
didatangi oleh masyarakat kita yang dari rantau, semuanya pulang, semuanya pulang, sehingga terjadilah kemacetan di mana-mana di kota Sungai Penuh ini. Alhamdulillah semuanya bawa duit pulang, Pak. Alhamdulillah. Jadi setelah kami survei, duit itu yang dibawa ke sini banyak, yang dibawa pulang ke sana sisanya tak seberapa lagi. Alhamdulillah. Ini merupakan sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Kota Sungai Penuh. Ditambah lagi, mohon maaf Pak Gub, dari Bangko, dari Bungo, hampir di semua wilayah Kabupaten Kota Provinsi Jambi ini sepertinya datang semua bertamasa berlebaran ke Kerinci ini, mengunjungi tempat-tempat kemasa yang ada di Kerinci, sehingga kami Pak Gub sempat kehabisan dan tidak ada lagi tempat nginap. Paling banyak yang nginap di musala dan di masjid, Pak. Paling banyak yang nginap di musala dan di masjid. Jadi saya sampaikan kepada Kepala Pol PP dan Perhubungan, kalau ada masyarakat yang mencari tempat penginapan, kalau memang itu tidak ada, kalau kebetulan itu sekelompok anak muda, suruh nginap di masjid saja, saya bilang. Kalau memang itu tidak ada. Tapi alhamdulillah memang ada yang seperti itu. Jadi ini merupakan suatu rahmat untuk Kota Sungai Penuh terutama dan Kerinci secara keseluruhan. Hampir semua masyarakat Jambi sudah tahu bahwa tempat tamasa itu di Sungai Penuh dan Kerinci. Hampir semua. Bahkan dari Muko-Muko, dari pesisir selatan, Solok Selatan, semuanya ke sini semua. Bahkan ada yang dari Medan pun juga datang jalan-jalan ke sini. Jadi ini perlu kita syukuri, mudah-mudahan justru itu kami minta support dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi dalam hal untuk mendukung pelaksanaan pariwisata di Kota Sungai Penuh ini terutama. Karena Kota Sungai Penuh ini ikonnya baru satu, yaitu Bukit Kayangan, dan sebenarnya masih banyak lagi potensi-potensi lain yang harus kita gali. Dan harus kita bangun untuk tempat-tempat wisata. Memang kami merencanakan Bukit Sentiong itu akan dijadikan tempat wisata. Dan kita bersyukur bahwa untuk Kota Sungai Penuh ada dua apa nama Pak itu? Dua nominasi API, yaitu kopi Depati 7 kopi dengan Konurisko. Jadi mohon maaf Pak Gubernur, persoalan masalah Konurisko ini untuk Kota Sungai Penuh sudah 3 tahun tidak dilaksanakan karena masalah COVID pandemi. Padahal ini kita di masalah Konurisko itu peringkat 2 nasional Pak. Jadi artinya paling banyak disukai dan diminati untuk melihat masalah Konurisko yang ada di Kota Sungai Penuh. Tapi sayang sekali, ya karena pandemi COVID-19 ini sudah 3 tahun tidak kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini pandemi menjadi endemi dan tidak ada lagi persoalan masalah COVID lagi untuk ke depan ini, sehingga kegiatan pembangunan di Kota Sungai Penuh Jambi secara keseluruhan dapat kita laksanakan dengan baik. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya lagi tentunya perlu kami laporkan kepada Pak Gubernur dalam acara halal bihalal kita bahwa Kota Sungai Penuh saat ini kami sedang giat-giatnya menangani masalah sampah di Kota Sungai Penuh, karena memang ini persoalan yang paling utama di Kota Sungai Penuh, masalah sampah. Untuk itu perlu kami sampaikan, tahun ini 2022 ini kami sedang menjalankan pembangunan 16 TPS 3R untuk skala desa. Artinya 16 desa Pak Gub. Artinya 16 desa untuk TPS 3R pengolahan sampah. Ditambah lagi 2 skala wilayah, skala kecamatan untuk TPS 3R. Tahun ini, insya Allah. Tahun ini harapan kami, dan saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pemdes agar ini bisa beroperasi pada bulan Juni 2022 ini, dan pembangunan sedang berjalan. Untuk itu mohon maaf Pak Gub, kami juga mengajukan proposal CSR provinsi untuk masalah bantuan sampah skala wilayah
dari provinsi CSR Provinsi Jambi. Dan itu sudah kami sampaikan proposalnya, mungkin Pak Gubernur juga sudah membaca proposal itu, karena untuk membantu masalah penanganan sampah di Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2023 nanti Pak Gubernur, perlu kami sampaikan, semua desa dan kelurahan, kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh ini semuanya sudah memiliki TPS 3R. Jadi sampah habis di tempat. Jadi ini tahun 2023 kami sudah canangkan semua desa, tidak ada terkecuali, semuanya sudah memiliki TPS 3R, skala desa dan juga skala kecamatan. Tentu dalam hal ini kami sangat tetap berharap terwujudnya TPA regional sebagaimana yang diprogramkan oleh Pak Gubernur. Karena kita juga tahu ya, masalah TPS 3R ini namanya juga mesin ini Pak Gubernur, namanya juga mesin. Jadi jika ini terhambat dan ada memang yang tidak bisa diolah, sampah-sampah yang tidak bisa diolah oleh TPS 3R. Untuk itu kami tetap berharap TPA regional sebagaimana yang direncanakan oleh Pak Gubernur juga bisa terwujud. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di samping itu Pak Gubernur dalam rangka menunjang program Jambi Mantap 2024, kami di Kota Sungai Penuh ini tentunya sangat berusaha untuk mewujudkan Jambi Mantap 2024, Sungai Penuh maju dan berkeadilan. Ini tugas besar kami. Terutama perlu kami sampaikan juga dengan Pak Gubernur masalah banjir, Pak. Masalah banjir ini masalah utama di Kota Sungai Penuh yang harus kita selesaikan bersama. Karena apa demikian? Karena banjir yang terjadi itu berasal dari sungai yang bukan kewenangan kota, Pak. Kalau memang sungai itu kewenangan daripada Kota Sungai Penuh, insya Allah kami tetap akan menangani. Jadi sungai yang ada itu adalah kewenangan daripada balai. Jadi untuk itu mohon dukungan daripada Pak Gubernur dalam rangka untuk menangani persoalan banjir di Kota Sungai Penuh ini, termasuk masalah pasar modern. Karena memang kami berkeinginan Pak Gubernur, wajah kota ini memang harus berubah. Itu komitmen dan kesepakatan kami dengan para tokoh masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Wajah kota ini harus kita rubah. Wajah kota ini, bagaimana wajah kota ini nampak, nuansa kotanya itu nampak nuansa kotanya. Jadi itu yang kami inginkan ke depan. Mohon dukungan jika ada bantuan ataupun apapun juga yang bisa disupport dan dibantu oleh Pak Gubernur tentang masalah pasar modern, dan ini sangat kami butuhkan. Di samping itu program-program lain, masalah pengajian, TPA dan segala macam, UMKM, juga kami perlu bantuan masalah alat-alat UMKM dan juga termasuk alat-alat pertanian yang bisa membantu masyarakat petani yang ada di Kota Sungai Penuh. Mohon dukungan dan bantuan dari Pak Gubernur. Bapak Ibu yang kami hormati, terlalu panjang, sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan Pak Gubernur. Waktu kita bisik-bisik tidak sempat pula menyampaikan hal yang demikian itu. Jadi karena waktu, maka untuk itu harapan kami bahwa ke depan ini tentunya kami sangat berharap perhatian yang penuh dari Pak Gubernur Jambi untuk pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara halal bihalal yang kita laksanakan pada hari ini adalah upaya untuk mewujudkan hubungan horizontal maupun vertikal yang lebih baik sesama kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini sangat fokus dengan pembangunan sebagaimana apa yang kami sampaikan pada hari ini, dan untuk itu Pak Gubernur yang hadir pada hari ini semua tokoh masyarakat, Pak. Semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi perlu kami sampaikan, ini sudah terwakili semua nih Pak Gubernur. Dari setiap kecamatan ini sudah terwakili semua. Tolong mohon maaf Pak Ustadz Amin, tolong ini disampaikan semua pesan-pesan dari kita semua
untuk masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kira itu yang perlu kami sampaikan, dan terakhir kami tetap akan mensinkronkan program pembangunan Kota Sungai Penuh Maju Berkeadilan dengan Jambi Mantap 2024. Ini perlu kita garis bawahi bersama. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan serta terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arrafa sifatil aliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wali Kota Sungai Penuh Bapak Tanil Haji Ahmad Zubair dan seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Popimda yang hadir, ada Pak Dandim, Pak Kajari, kemudian juga Wakapolres, ya, Pengadilan Agama, ya, Pengadilan Negeri yang hadir, kemudian juga pejabat Sekda Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati juga rekan-rekan kami dari Provinsi Jambi, yaitu para asisten, kepala badan, kepala dinas yang hadir. Yang saya hormati para kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh dan para camat, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, segenap kayu-kayu yang hadir, yang kecil sakti gedang bertuah, kecil tidak kami sebut namo, gedang tidak kami mau gelarnya, tinggi dalam adat, gedang dalam pusako. Yang saya hormati juga penceramah kita Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Amin SIM MKes yang hadir dengan kami pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada salam selalu tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin yang kita muliakan. Kemudian juga rasa syukur tak terhingga pada pagi hari ini kami dapat hadir di Kota Sungai Penuh ini, negeri Syairul Suha 100 Bedil, di mana rangkaian halal bihalal kami yang tadinya setiap tahun dulu itu kita undang ke Jambi halal bihalal ke rumah dinas gubernur. Nah, tetapi karena kondisi jalan masih ramai, arus balik masih banyak, kemudian juga kalau ke Jambi mungkin ada banyak yang bisa hadir. Nah, maka saya pilih untuk hadir ke Rinci Sungai Penuh pada hari ini. Lebih banyak bisa bertemu dengan sanak keluarga di Kota Sungai Penuh ini. Oleh karena itu kita rubah modelnya, kami yang datang ke Kota Sungai Penuh. Bapak Ibu yang dihormati sekalian, pertama ya tadi Pak Wali sudah singgung bahwa tahun ini memang Lebaran kita luar biasa, nikmat dan rahmat, ya. Setelah Allah uji kita 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita didera oleh pandemi ini, semua serba terbatas. Nah, termasuk juga balik pun tidak boleh, ya, Lebaran tidak boleh. Nah, tapi alhamdulillah
tahun ini pemerintah memberikan izin ya untuk masyarakat berlebaran di kampung halamannya. Kalau orang balik ke Sumbar perkiraan sekitar 2 juta Pak, orang balik ke Sumbar. Tapi di Jambi ini survei kita sekitar 1 juta orang balik ke Jambi Pak tahun ini. Bayangkan pesawat di Jambi itu sampai hari ini masih penuh. Kalau Pak mau ke Jakarta itu tidak ada, penuh orang balik. Sehari itu lebih dari 2.000 penumpang sehari yang bolak-balik Jambi. Yang balik ke Jambi 2.000, yang balik ke Jakarta 2.000 lebih. Nah, ini luar biasa. Jadi inilah, belum lagi yang naik mobil Pak. Mobil itu padat. Nah, ini dibalik Allah uji kita, Allah beri lagi kita kenikmatan luar biasa. Inilah rahmat Allah kita semua. Tentu sungai penuh termasuk tujuan wisata. Saya pernah bilang dulu bahwa Sungai Penuh Kerinci ini idola wisata Provinsi Jambi. Lebaran macam ini tidak hanya orang Kerinci yang balik, orang Sungai Penuh yang balik ke Sungai Penuh, tapi orang luar juga berlomba balik ke Sungai Penuh untuk menikmati wisata. Nah, ini luar biasanya. Tidak hanya keluarga besar kita yang balik ke daerah, tetapi juga orang luar berlomba untuk melihat. Ya, apalagi kalau dikemas dengan baik, ya wisata kita ini, Bapak Ibu sekalian. Saya waktu beliau nanti pertama kali, saya ingin sampaikan ke beliau, Pak Wali Kota. Langkah pertama Pak Wali adalah sampah. Saya berharap kota Sungai Penuh ini ke depan akan menjadi kota adipura di Jambi ini, saya bilang. Nah, karena kota kita kota yang indah ya. Nah, mudah menatanya. Ini rahmat dari kita diberi pemerintah pemekaran, Pak. Sampai hari ini pemekaran masih moratorium, belum dibuka. Bayangkan, mengusulkan boleh, tetapi diberikan mekar belum boleh, masih moratorium. Tidak bisa. Ada 52 yang sudah naik di Mendagri itu untuk di DPR, tapi itu masih Presiden belum membuka itu semuanya. Kenapa? Besar anggarannya. Karena untuk satu kabupaten saja biaya pemekarannya itu rata-rata kabupaten itu sekitar 800 juta. Provinsi 1,8 triliun biaya mekarnya saja. Negara ini berat kita, apalagi pandemi, penerimaan negara sedang tidak baik, ya APBN kita juga terganggu, tidak mungkin bisa dibekarkan waktu yang dekat ini. Nah, mudah-mudahan tahun depan ekonomi bangsa kita pulih, nah baru mungkin bisa dibuka moratorium pemekaran. Ini oleh itu luar biasa, kita rahmat luar biasa, kota Sungai Penuh dimekarkan. Kalau lihat di segi penduduk, kita belum layak dimekarkan. Tapi ini rahmat untuk kita. Maka ketika ini sudah terbuka, tugas kita menata, Ibu sekalian. Ada 3 tugas pokok kita yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah menata. Apa itu menata? Pertama, menata regulasi-regulasi yang mungkin tidak pas. Perwal wali kota mungkin kurang pas, dibenahi lagi. Yang lainnya juga kita benahi. Ini menata. Yang kedua adalah mengelola, yaitu kekayaan alam kita, mengelola keuangan daerah, aset daerah. Ini kita kelola dengan baik, Pak, agar bisa menjadi sumber-sumber pemasukan bagi daerah. Alhamdulillah aset Sungai Penuh Kerinci sudah clear. Ya sudah mantap, tinggal dikelola dengan baik, didata dengan baik. Ini aset Sungai Penuh ini. Terpisah sudah. Yang terakhir adalah melayani. Nah, 3 komponen itu yang penting. 1 menata, 2 mengelola, 3 melayani, Pak. Nah, ini yang langsung dengan masyarakat kita melayani, ini yang berat, Pak. Itulah hari ini kita halal bihalal ini.
pasti masyarakat tidak puas dengan kita, Pak Wali, pasti itu. Walaupun kita bekerja sudah siang malam, tidur kurang, tapi tidak mungkin kita bisa dengan cepat melayani, memuaskan hati masyarakat. Kenapa? Membangun daerah ini tidak bisa. Kita tidak bisa dengan main sulap, Pak. Kalau sulap bisa, simsalabim bisa, tapi memang kalau membangun daerah ini repot kita. Sama dengan kita bangun jalan, ditangani ujungnya pangkalnya rusak, diperbaiki pangkalnya tengahnya berlubang. Itulah tugas kita, Pak Wali. Jadi rakyat tidak mau tahu itu, ya. Rakyat tidak mau, dia tahunya dia jalan bagus, dia enak, balik kampung dia enak. Inilah kita. Jadi pemimpin itu siap-siap saja untuk dihujat, dicaci maki. Nah, maka hari ini melalui kayu-kayu ini, Pak Camat, Pak Kades, tolong sampaikan salam maaf kami dengan masyarakat Kota Sungai Penuh kalau kami belum mampu untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Walaupun kami sudah berusaha, mampu kami, tapi yakin pasti tidak banyak yang masih ada yang tidak puas dengan kami, pasti itu. Nah, tentu pada hari ini, pada momen Idul Fitri ini, kami mohon maaf lahir batin, dengan izin wal izin, dan mari kita saling maafkan, ya, di bulan yang baik ini. Nah, apalagi Kota Sungai Penuh, PR kami dengan Pak Wali masih banyak. PR soal banjir, soal sampah. Nah, ini PR besar kami ke depan Pak Wali Kota Jambi, Wali Kota Sungai Penuh ini. Termasuk masalah ya spam, kemudian juga apa namanya regional tadi. Nah, Pak Ibu Kades LH mana PU tadi Yaser. Nah, kita memang kapan target deh tanah itu? Hah? Target maksudnya kan clearnya tanah itu kapan terakhir? Kan Jakarta mendesak kita, Pak. Jujur saya tanya beliau ini, Jakarta mendesak kita. Berapa dananya bisa? Berapa? Buka masa itu jelas. Makanya kita memang cepat. Kalau cepat clear itu, bahkan dia ditantang oleh Jakarta sampai triliunan ya dananya, sampai berapa triliun dananya untuk, karena ini akan jadi percontohan di Sumatera. Nah, kalau ini jadi, Pak, inilah yang kita ingin nanti, ya, ada hubungan emosional antara Kerinci Sungai Penuh ini, karena ini regional, Pak. Sebenarnya kalau untuk Sungai Penuh bisa saja kita bangun, karena ini regional, menyangkut 2 kabupaten, maka regional namanya. Ketika regional, maka perlu persetujuan daripada pemerintah Kerinci, ya, akhirnya. Nah, ini masalahnya. Jadi maka kami sedang menunggu dari Pak Bupati Kerinci. Mungkin nanti kalau bisa Pak Dandim juga mohon bantuannya untuk menyambungkan dengan Pak Bupati Kerinci. Tinggal tekan beliau dikit lagi. Ya, kalau bisa Pak Dandim pakai jari lah. Pak Dandim pakai jari. Saya utuskan hari ini Pak Dandim pakai jari, ya, untuk meminta bantu Pak Bupati untuk netken itu. Begitu teken clear, kita urus, tinggal dibangun, Pak. Nah, ini masalahnya. Dan kalau itu dibangun, yakin saya Sungai Penuh pasti insya Allah Hadipura, karena sampahnya persoalan kita, ya kan? Kalau banjir itu bencana alam, Pak, ya, itu beda masalahnya. Banjir itu bencana. Nah, ditangani itu kalau sudah meluap pasti dia akan banjir. Tapi kalau sampah ini tinggal kita manusia-manusianya yang mengelolanya. Kalau kita mampu mengerjakan itu semua, yakin clear. Itu harapan saya. Jadi itu, Pak, saya kira pada hari ini yang jelas Pak Wali kami siap. Pak Wali tidak usah ragu-ragu bahwa kami Pemprov siap dengan Pak Wali bersama-sama. Bahwa Kota Sungai Penuh ini harus ditata dengan baik karena adalah ikon Jambi untuk juga bidang pariwisata. Nah, ini saya bilang tidak bisa dipisahkan Kerinci Sungai Penuh itu. Kalau Kerinci hulunya, hilirnya sudah penuh. Kalau hilirnya sudah penuh, hulu Kerinci sama gitu. Saling mendukung ini. Saling mendukung.
Misalnya contoh lah, orang ke Gunung Kerinci, orang wisata ke air hangat, di mana dia nginap? Pasti di Sungai Penuh. Hotelnya ada di Sungai Penuh, ya kan? Nah ini masalahnya. Jadi Kerinci Sungai Penuh tidak bisa dipisahkan dalam hal apapun, termasuk wisata. Maka ini perlu kerjasama yang baik kedua belah pihak. Itu harapan saya. Demikian saja mungkin pada hari ini arahan kami penerus sekalian, saya dan keluarga seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi, Pak Ketua DPR menitip salam pada hari ini dengan mohon doa dan juga mohon maaf dalam tugas-tugas kami selaku Gubernur Jambi, banyak hal yang masih kurang berkenan di hati masyarakat. Kenapa? Karena kami selaku pemimpin di Jambi, Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kami akan meminta nanti Allah jawabannya ada apa yang dipimpin pada pemimpin daerah Jambi ini, Pak. Nah itu saya mungkin terima kasih banyak atas segala kekurangan kami, Pak Wali, juga mohon maaf Pak Wali Kota kalau dalam tugas kita sehari-hari mungkin ada yang kurang pas. Tidak, tapi yang jelas kami sudah menghibahkan diri untuk masyarakat Provinsi Jambi ini, insyaallah. Demikian, maaf. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.